Halo Sobat Bacot. Halo, Baco. Jadi jumpa lagi dengan kita bertiga. Jadi untuk minggu ini seperti biasa kita akan bahas Euro ya. Oh iya benar. Cuman kali ini agak beda. Bedanya seperti apa? Tapi mula-mula gue pengen ngingatin kalian lagi dan mengajak kalian lagi. Ada game MPL Fantasi. Fantasi. Jadi game ini coba jelaskan. Nah, kenapa nih Sobat Bacotnya harus mainin game MPL Fantasi? Yoi. Ya kan? Jadi MPL Fantasi ini adalah permainan strategi dan analisa untuk para pecinta bola. Jadi para pecinta bola nih bisa mengadu strategi, mengadu analisa, meracik timnya supaya menjadi pemenang di game MPL Fantasi. Di mana pemenang di game MPL Fantasi itu akan mendapatkan berlian kemenangan. Nah, yang bisa ditukarkan dengan GoPay atau link aja, bisa dikonversikan. Jadi gitu. Lu udah jelasin, pasti ada nanya, Nah, cara mainnya gimana? Jadi cara mainnya gini, kalian coba masuk webnya dulu, habis itu download aplikasinya. ya. Tidak susah kok, Gampang. jadi gampang banget, masukin aja webnya, habis itu download sekarang. Jadi kalau udah kalian download, kalian akan berasa serunya bermain MPL Fantasi. Yoi. Ada 3 alasan kenapa kalian harus mendownload aplikasi ini. Apa? Coba sebutin. Jadi alasan yang pertama itu adalah karena di game MPL Fantasi ini itu banyak banget pertandingannya. Banyak pertandingan dari liga-liga besar di seluruh dunia, termasuk Euro nanti. Yoi. Jadi jangan sampai kelewatan keseruannya nih di Euro, sambil nonton pertandingannya, sambil juga kita racik dan menganalisa timnya supaya kita menjadi tim kita pemenang di MPL Fantasi. Gitu. Jadi di MPL Fantasi ini banyak liga loh, tapi yang paling dekat sekarang kan Euro. Betul. Setelah Euro ada lagi liga domestik lainnya di setiap negara. Betul, Liga Inggris, Liga Italia, ya kan, dan Liga Champion, La Liga, banyak lah. Jadi Liga ini bukan game khusus Euro saja, tapi memang untuk reguler setelah Euro berjalan juga. Betul. Banyak banget. Terus ketika lo main, apa yang lo dapatin? Ini menyambung nih sama alasan yang kedua nih. Yang tadi kan? Iya, jadi saat kita bermain MPL Fantasi, hadiah yang kita menangkan itu langsung kita terima sesaat setelah pertandingan itu selesai. Nggak perlu nungguin 1 musim. Cara mendapatkannya gimana? Jadi di MPL Fantasi ini kita tinggal memilih salah satu pertandingan. Ya. Yang paling dekat ini dulu deh. Itu adalah England versus Kroasia. Betul. Itu adalah salah satu pertandingan Mega Big Trophy. Yang hadiahnya tuh ribuan berlian. Banyak banget berlian kemenangannya. Mega Big Trophy itu apa? Jadi itu salah satu pertandingan besar. Super Big Match lah. Super Big Match, betul. Kalau di Liga Spanyol itu ada El Clasico. Cuman kalau Euro ini banyak banget Mega Big Trophy. Banyak banget. Jadi ini kesempatan kalian untuk mendapatkan berlian kemenangan yang lebih banyak. Nah, ketika kalian mendapatkan berlian kemenangan, dikali berapa nih? 1 berlian kemenangan sama dengan berapa rupiah? 1 berlian kemenangan sama dengan Rp200. 200 rupiah emang bisa ditukarin jadi duit? Bisa. Ditukarinnya dengan apa? Bayu dulu dong, suaranya Bay. Dengan saldo GoPay dan saldo link aja. Nah, jadi berlian kemenangan ini kesempatan kalian untuk memenangkan di Euro. Karena banyak Mega Big Trophy. Jadi kemampuan kita menganalisa pertandingan, menerapkan strategi itu ada hasilnya. Dan hasilnya tuh cepet sesaat setelah pertandingan selesai. Nggak nungguin 1 musim. Nungguin 1 musim kayak kita keburu kabur gitu kan. Lu memilih dan menyusun tim. Selain hadiah, apa yang lo dapetin? Ini kan ketiga nih, alasan ini yang ketiga. Nyambung ke alasan ketiga. Nonton bolanya tuh jadi lebih seru. Soalnya kenapa? Soalnya lu yang memilih sendiri pemain lu dalam satu tim. Jadi lu nggak cuma berharap 1 tim doang yang menang, tapi lu bisa menganalisa terus menuangkan strategi lu dari 2 tim itu. Lu memilih 11 pemain untuk bermain sebagai tim lu. Nanti dari situ akan diakumulasikan poinnya berdasarkan pertandingan nyata. Gua rasa udah cukup jelas tadi kita menjelaskan jelas banget MPL Fantasi itu apa. Jadi
para bacoters dan teman-teman yang lain, cepat download aplikasinya sekarang. Betul. Masuk di linknya, bawah. ada di deskripsi kita, tinggal diklik atau tinggal diketik juga bisa. Ya, Setelah masuk linknya, download sekarang, kemudian registrasi dan daftar. Itu udah bisa masuk. Udah bisa masuk. Gampang banget pokoknya. Gampang banget pokoknya. Oke, Nah. lanjut. Sekarang Kita akan bahas pertandingan Mega Big Trophy. di MPL Fantasi. Oh, Yaitu pertandingan antara Bayu dulu dong, Bayu. Rank apa, Bay? Inggris melawan Kroasia. Inggris lawan Kroasia. Inggris melawan Kroasia. Sebelum kita menuju ke hidangan utama kita nih, Iya, gue menjelasin dulu. Jadi sebenarnya MPL ini nggak cuma pertandingan bola aja, tapi di dalam MPL itu banyak sekali game-game menarik lainnya. Jadi kalau gue nih lagi bosen nih, lagi suntuk nggak bisa menganalisa pertandingan, pengen main game biliar, pengen mengasah atau melawan teman-teman gue main catur, main flip chop, itu juga ada. Dan di dalam game-game yang di dalam MPL itu juga ada berlian kemenangannya. Jadi berlian kemenangan ini nggak cuma bisa didapetin dari pertandingan fantasi, tapi dari game-game yang lain seperti itu. Jadi banyak banget dan nggak akan bosen lu main MPL. Bener sih, ketika gua untuk memilih pemain, menganalisa pemain, kita bisa memilih game yang lain dulu. Iya, kadang kan butuh refreshing ya. Iya. Karena kita menganalisa 11 pemain, pas baru 4 main, suntuk nih, yaudahlah gua main biliar dulu atau main cok gitu lah, jadinya biar nggak suntuk lah dan bikin kita betah berlama-lama untuk main MPL Fantasi kayak gitu. Kayaknya udah banyak main game yang ini. Iya, tapi banyak kalahnya gue. Kurang jago loh berarti. Jago analisa doang nih, nggak jago main tangkas. Ya udah, sebelum kita masuk ke hidangan utama yang tadi lo bilang, kita mau ngasih tahu dulu nih caranya kepada bacoters dan teman-teman kita. Ini kan ada Mega Big Trophy. Iya. England versus Kroasia. Betul. Caranya gimana buat dapetin berlian kemenangannya? Gimana? Langsung aja. Jadi kan udah tadi sobat bacoters sudah kita kasih tahu cara downloadnya gimana, registrasinya gimana. Terus langsung masukkan ke halaman utamanya. Nah, di halaman utamanya ini di bagian bawah itu ada pilihannya, semua game, fantasi, chat, atau invite teman-teman. Nah, ini kalau untuk kita mendapatkan Mega Big Trophy-nya itu masuklah ke opsi fantasi yang di bawah. Nah, di fantasi ini nanti akan muncul nih nggak cuma sepak bola, ada basket, yang tahu NBA juga lagi main kan, ada baseball, ada kriket. Kalau lu tahu kriket nggak? Tahu. Iya, makanan gorengan kan? Bukan, KitKat itu mah coklat. Nah, dari ini tinggal pilih aja sepak bola. Nanti sepak bola tinggal di scroll terus, dicari tanggalnya udah tahu kan, tanggal 13 Juni England versus Kroasia. Nih muncullah dia England versus Kroasia. Tinggal kita klik, yes. Nanti ada tuh kontes, ada kontes besar, ada kontes pendatang baru, ada juga sih Mega Big Trophy itu. Nah, pilih dah tuh Mega Big Trophy-nya, pilih kontesnya itu. Kita masuk, langsung ada menampilkan pemain, ada uang kredit kita 100 yang bisa dipakai untuk memilih 11 pemain yang terdiri dari pemain Inggris dan juga pemain Kroasia. Udah tuh tinggal kita mengaplikasikan hasil analisa kita. Jadi emang game ini tuh benar-benar mengandalkan skill dari analisa kita. Karena kita memilih pemain itu berdasarkan analisanya. Gak bisa asal pilih gitu. Jangan asal pilih. Nggak bisa. Jadi makanya kita hadir di minggu ini, mengajak kalian download MPL Fantasinya, mengajak kalian untuk Mega Big Trophy-nya, dan mengajak kalian bagaimana cara memilih pemain yang akan kita pilih di Mega Big Trophy ini. Oke, langsung saja Pak, gimana? Langsung sikat. England versus Kroasia. Untuk posisi tipe. Ada siapa ya? Kita andalkan atau kita serahkan kepada Livakovic.
Untuk posisi kiper. Tunggu dulu. Kakak Untuk formasinya itu kita memakai formasi 3-4-3. 3-4-3. Oke. Gimana, Bay? Livakovic. Livakovic ini kayak suksesornya si Subasic ya, kiper dulunya Kroasia pas terakhir di World Cup. Nah, Livakovic ini seperti suksesornya karena di pertandingan kualifikasi dan uji coba dia yang main terus. Dia ini kiper Dinamo Zagreb ya, di antara pilihan yang lainnya kelihatan bakal jadi pilihan utama sih si Livakovic ini. Dan kenapa kita ngambil kipernya Kroasia? Karena kita tahu Kroasia pertahanannya itu sangat kuat ya. Kayak seperti kemarin di World Cup, kayaknya strateginya pun nggak berubah karena pelatihnya nggak berubah. Jadi pasti banyak shoot yang bakal ditembakkan ke arah dia. Tapi karena backnya rapat, kemungkinan banyak save. Jadi kita ngambil Livakovic. Save-nya juga pasti banyak ya. Iya. Jadi kita Ditambah dengan striker Strikernya Inggris kan. Inggris juga. Iya. Oke. Kemudian lanjut ke back. Kita ada 3 back. Palsko. Nggak tahu bacanya gimana. Persalko. Gimana Persalko? Ini back juara dari Liga Spanyol ya, dari Atletico Madrid. Dia juga kemarin andalan juga di World Cup, dan dia dipanggil lagi back kanan, tapi sering maju dan sering umpan crossing. Yang back paling ini kalau eksplosif sih di Kroasia. Palsko ini kalau di Indonesia mirip ini, Charles Yulianto. Lu doang yang tahu. Back Indonesia zaman dulu, Piala Tiger. Osa Saha kayaknya. Kayak lebih mirip Osa Saha dia. Osa Saha. Piala Tiger 98 ya. Striker anjir. Piala Tiger. Oke, tadi udah Palsko. Kemudian lanjut ke Vida. Palsko. Tidak ini back apa, Bang? Back kiri. Bisa ya? Tidak, ini back tengah. Oh, back tengah. Iya, kuncir gondrong bronde gitu. Kuncir gondrong. Gondrong. Dia juga pemilik perumahan di Bekasi kan? Tidak. Nah, ini si Vida ini kemarin di World Cup juga andalan ya dia sama Lovren, tapi malah lebih sering maju untuk set piece dan corner dia. Kemarin uji coba dia dipasang tapi duetnya sama si Khaled Takar. Kayaknya Lovren memang menjadi senjata rahasia, makanya disimpan dulu. Rahasia. Nah, kita pasang Vida yang lebih siap untuk lawan Inggris, dan ada kemungkinan untuk set piece dia dapat heading besar sih. Jadi kita pasang si Vida. Ini back andalan sih. Kemarin sempat incaran Liverpool juga tapi nggak jadi. Oh, mungkin musim depan kali. Enggak, udah penuh back. Gantiin Pandai. Udah penuh, cedera semua, percuma. Oke, selanjutnya. Andalan gua, Sau. Gergaji. Kan backnya MU. Apa, Sau? Seperti biasa kita udah sering melihat ya pertandingan MU ya. Apa gua doang? Enggak, lu doang. Nonton highlight lagi bukan. Ya, aduh. Jadi analisa gue ini, Sau ini kalau di MU kan dia sering menerobos naik ya. Umpan crossingnya juga bagus. Iya, bagus. Agak bimbang juga sih kalau di Inggris antara Sau sama Arnold ya. Ben Chilwell loh. Ben Chilwell. Cuman Sau ini performanya lagi bagus di MU. MU-nya nggak lagi bagus. Bagus lah. Kemudian kan di depannya juga diisi ada striker MU ya untuk Inggris ya. Jadi menurut gua untuk Sau ini melawan Kroasia sangat dibutuhkan juga untuk serangannya. Terutama nih minimal asis lah. Face-to-face-nya sama Persalko kan. Persalko tipikalnya. Iya. Ya dua-duanya sama-sama eksplosif lah. Jadi sama-sama bisa memanfaatkan kecepatan masing-masing untuk mengeksplor area lawan. Tapi gue di luar dugaan juga. Biasanya orang kalau udah cedera panjang itu parah, pasti karirnya meredup gitu. Ya. Tapi Sau itu masih tetap bisa melihat konsistensinya gitu. Betul. Alex Telles malah kepake dia dulu.
Alex Telles itu ditransfer buat ngeluarin cakranya si ini doang, si Shaw. Iya. Gak ada saingan dia malah lempeng. Iya memang biasanya gitu sih ya. Kalau emang klub pintar harus kayak begitu sih. Atau lu mau nambahin Shaw, Bay? Enggak, ya kita juga berspekulasi ya. Kemungkinan besar sih tetap pilihan utamanya Shaw sih dari Southgate dibanding Chilwell, karena Shaw lebih bisa defense dibandingkan Chilwell sih. Ya, dan yang lawan tim yang terberatnya di grup tersebut kayaknya dia bakal masang Shaw untuk aman ya. Oke. Next, kita ada 4 lini tengah ya. Ya. Pertama ada Mon. Gue bingung nih, ini pemain mau dianalisa gimana, orang jago banget kok. Nggak perlu analisa yang aneh-aneh lah, udah ketahuan Mon itu punya determinasi yang tinggi. Satu, skill setnya ya komplit lah, walaupun memang untuk di beberapa pertandingan dia nggak sering lah ya, kadang-kadang dia agak flop, tapi di beberapa pertandingan. Tapi Mon ini untuk pertandingan besar itu selalu berhasil memberikan efek yang positif untuk timnya. Nah, besok lawan Kroasia ini akan menjadi turnamen Euro pertamanya Mon ya di timnas senior gitu. Jadi ini dia pasti akan memanfaatkan momentum ini. Kemarin juga habis menang UCL kan Chelsea. Jadi semangatnya lagi bagus, skill setnya juga bagus, dan dia juga punya free kick yang mematikan, walaupun mungkin kita tahu di Inggris itu banyak pemain yang mengambil free kick kan ya, yang bagus-bagus juga. Tapi kan memang saat jalannya pertandingan, yang akan menendang free kick itu belum tentu, belum pasti, belum paten. Tuh, jadi bisa siapa aja bisa ngambil, namun juga punya kesempatan untuk mengambil set piece itu. Kayak gitu. Terutama kalau misalkan nantinya si Trent Alexander-Arnold juga nggak main, misalkan Reece James yang dimainkan, Mon akan mengambil set piece di timnas Inggris. Tuh, jadi dia bisa jadi pusat serangannya si Inggris. Gitu. Ini kalau dibiarin terus sampai 2 jam jelasin tentang Mon doang. Dia emang ngefans sama Mon. Oke, kemudian lanjut Modric. Luka Modric. Gimana, Bay? Oh, ini maestro. Ya, walaupun terakhir ya. Walaupun dia udah tua ya, udah umur 35 atau 36 gitu. Tapi first touch sama dribblingnya sama passingnya tetap itu ya. Tetap mematikan ya, tetap maestro banget kan. Killer passnya. Iya, banget. Dan gue merhatiin ya, kalau di internasional dibandingkan di klub, setelah gue mikir-mikir bermain fantasi juga yang lain-lain, kayaknya umur tuh nomor belakangan ya kalau di negara, di event-event negara ya. Jadi agak susah kita ngelihat wah udah tua pasti bakal capek segala macam. Kayaknya kalau di laga-laga event kayaknya bisa di belakangin deh, karena kan nggak seperti di klub kan yang pertandingannya hampir tiap minggu bisa main 3-2 pertandingan kan. Kalau internasional kan habis gitu, langsung habisin di situ kan. Crack ini di negara makin tua makin jadi. Iya, bisa jadi kayak gitu. Makanya banyak yang karena memang di event besar gini mental yang ini banget. Dan nama besar. Iya, nama besar. Dan nama besar, betul. Apalagi Modric ini megang semua set piece, penalti, dan bahkan dia walaupun dia udah umur 35 dia ikut ngedev, maju ke depan, long shoot-nya itu jangan sampai lupa sih. Enggak lah, anjir, kalau gitu semuanya aja dia. Emangnya Liga Indonesia goal-kicknya big. Bahkan dia long shoot-nya loh. Iya, long shoot. Iya, long. Tapi menurut gua dia lebih karena dia maestro ya, kayak Pirlo di Piala Dunia kemarin atau Euro kemarin itu kan Pirlo itu udah nggak terlalu banyak lari, tapi dia sekali dapat bola cepat mencari ruang teman-temannya, killer pass. Nah ini Modric kayak begini nih. Modric kayak gitu. Punya pemain tipikal pemain yang punya otak gitu. Pemain lini tengah modern sih menurut gue. Modric ini. Oke. Lanjut, kemudian ada Perisic. Ivan Perisic. Gimana Pak ya jangannya? Ya angkatan tua sih, udah umur 32 dia.
Iya, satu all break juga angkatan dia. sama si Modric waktu kemarin, tapi bener-bener meledak nih dia walaupun umurnya walaupun udah agak tua dan nomor punggung back, ternyata dia striker. Ya nomor punggungnya Iya, 4, ya kan? Nomor punggung 4 betul. 3 gitu dia eksplosif loh, bisa adu lari, berani adu lari sama back abis itu dia langsung shoot ke kiri. Si Ivan Perisic ini Padahal bodinya juga nggak terlalu kecil ya. enggak Dia lincah. iya tapi lincah kenceng, dan shootnya juga mematikan sih si Ivan Perisic ini. Dia udah pindah-pindah ke berbagai tim, tapi kalau di negara dia beda banget. Itu yang menarik dari pertandingan ini ya, pertandingan negara ya. Iya. Banyak Apalah. hal berbeda yang biasanya dipakai atau dipasang atau kita tonton di pertandingan klub. Iya. Oke, next. Kemudian kita ada midfielder Aston Villa. Grealish. Jeki, gimana Grealish? Nomor punggung 10-nya Inggris ini. Belum tentu. Aston Villa Nomor 10-nya Inggris si inilah Sterling. si ini Sterling ya. nih. Nah, tapi Jack Grealish ini bisa menggeser Sterling juga posisinya. Karena Bukan nomornya. bukan nomornya. Dan posisi penyerang kiri di Inggris memang bertumpuk ya, ada Sterling, Rashford, Foden, Jack Grealish, Sancho bisa di posisi itu semua kan, Ya. perebutan. Aja bisa. Tapi kelihatannya si Southgate ini gue lihat dia orang pelatih yang gue nganalisa kenapa kok Inggris susah banget juara piala-piala kayak gitu ya. Gue kayaknya menemukan jawabannya deh. Karena media Inggris itu terlalu tajam dan mengkritisi Iya, semua emang sih. keputusan pelatih, ngambil pemainnya, strateginya, jadi susah banget buat juara. Southgate mau milih pemain aja udah ini kenapa nggak ngambil ini, dan Southgate ini tipenya juga kayaknya takut-takutan deh, dia tetap ngikutin apa yang diomongin oleh publik Inggris deh. Bisa aja Ratu Inggris kan yang nyuruh kan, pasang Grealish, pasang ini, kalau enggak saya tembak, kan kalian nggak tahu kan. Kayak Jadi Jude Bellingham gitu. Ini Iya, Jude Bellingham segala macem, terus juga Sancho. Inggris ini harus tipikal pelatih kayak Conte deh, kayak Iya, yang ada berantem. berantem sama Pecah. dia. Makanya yang naluri juara nasional itu Itali, Ya. Belanda, Jerman, Spanyol, yang bodoh Kondusif, amat. Iya, yang bodoh amat biasanya gitu. Nah, Inggris itu gitu, gue lihat. Dan Grealish ini benar-benar dilulukan oleh publik Inggris dari Iya. media segala macam lah. Kayaknya Hmm. ada tekanan tersendiri untuk Southgate menurunkan Grealish di awal-awal ini, entah jadi penyerang kiri ataukah penyerang tengah. Memang bagus, maksudnya berani megang bola segala macam, tapi kalau misalkan diadu sama pemain yang bisa megang bola lainnya tuh masih di bawah performa sih kalau gue bilang mah. Malah lebih lebih mematikan Sterling kalau gue bilang untuk Inggris. Nah, next kita ada 3 striker. Top skor Liga Inggris. Wah, memegang Golden Boots 2020-2021. Nggak jadi salah ya? Nggak jadi. Nggak jadi ya. Jauhan bedanya. Ken, lihat nih, pemain masa depan Liverpool. City dia. Oh, City ya. Nggak ada duit ya? Nggak ada duit. Nggak ada duit ya? Kan Nggak ada duit. nggak ada apa-apa. Nggak ada duit. Konate ntar malah lebih mematikan. Oh iya. Makan Konate. Arema. Hebat Konate. Gimana baik Ken? Ya Harry Kane lagi no-brainer mematikan banget, udah mematikan banget musim ini. Golnya banyak banget, dia jadi top skor, terus kelihatan banget Spurs kehilangan dia ya kayak mas-mas main biasa kan. Nah, di Dan- besok Dan ini baik. Sorry. Sesuai harapan lu, ternyata TAA juga masuk list Iya. timnas Inggris kan? tapi cedera Masuk di Euro juga. Oh, cedera. kemarin pas Lu uji baru coba. ngomong. Gimana kan ini peluangnya nih ditambah Arnold kan? Henderson juga cedera, dan makanya kenapa kita ambil Aneh. Mason Mount juga. Tadi gue pengen nambahin yang satu-satunya yang eksplosif di tengah, jadi cuma sisa Mason Mount. Hendersonnya juga cedera soalnya. Dan Peluangnya Kane gimana?
Harry Kane Masih tinggi lah. pasti menjadi andalan banget, apalagi Inggris ini tuan rumahnya ya di grup ini ya, bakal main di Wembley pertama kali. Kayaknya bakal banyak tuntutan untuk dia sih, walaupun gua lawan Kroasia juga kayaknya nggak bakal ketat, dia bakal dijaga ketat juga seperti sebelumnya. Tapi ada kemungkinan untuk penalti dan segala macam. Harry Kane ini andalannya, dan untuk menurut gua sih Harry Kane tuh dia kapten Inggris dia kan kemarin Iya. tuh. Dan Harry Kane itu tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Iya. Dia seklinikal itu. Kalau bisa lu lihat XG-nya dengan jumlah golnya itu memang sepadan gitu. Jadi dia kayak nggak banyak membuang peluang. Dia dapat peluang, dia bisa mencetak gol kaki kanan, kaki kiri, kepala, sikut, semuanya mencetak gol dia. Gitu. Jadi dia klinikal banget. Harry Kane, dan juga yang kita udah bahas di beberapa video kemarin ya, Harry Kane itu akan mencoba menjual dirinya. Ya. Oke, selanjutnya kita Raheem Sterling. Ya, selanjutnya Sterling yang seperti kita tahu udah bertahun-tahun dia jadi andalannya untuk menemani Harry Kane. Walaupun pesaingnya juga ada Grealish, ada Rashford, ada Foden, ada Sancho, tapi kayaknya tetap jadi pilihan utama sih. Di timnas Inggris. Southgate juga kayaknya nggak ada masalah buat nurunin dia kan. Dan paling eksplosif, paling mematikan di sebelah kiri sih. Mematikan ini maksudnya larinya kenceng dan bisa kontrol bola gitu. Dan juga dia tipikal pemain yang jarang cedera ya, Sterling ini. Iya, jarang dia cedera. sangat eksplosif, lari kemana-mana, tapi sering di tackle, tapi dia jarang cedera. Iya, jarang cedera. Isunya juga mau dijual kan dia. Dia katanya isunya katanya dia yang minta karena jarang diturunin. Oh, mau main di Chelsea apa ya? Nggak tahu, katanya Arsenal yang mau beli. Arsenal. Arsenal. 90 juta coy. Tumben Arsenal punya duit segitu. Kan baru isu. Bahas. Iya. Biasanya ditambahin 1 juta pound sterling doang. Tapi ya statusnya Sterling ini hampir sama Kane juga. Euro ini ajang jual diri juga dia. Jadi nggak ada alasan buat tampil buruk. Ditambah lagi dia kan juga yang analisa Bayu tadi kan, permainan juga bagus gitu. Oke. Terakhir ya? Udah 11 poin kita. Nggak kerasa ya. Gak kerasa. Aduh. Satu lagi. Mungkin 15 deh. Kalau analisa pemain tuh Satu lagi nggak? Ya, nggak kerasa tiba-tiba udah berapa Kurang satu lama. lagi nggak sih? Hah? Iyalah, satu lagi. Wah gila. Nggak kerasa kan? Akhirnya ini kartu merah satu. Tinggal satu lagi. Siapa Bay? Satu lagi Petkovic. Petkovic. Bruno. Gue kira Bruno Fernandes. Petkovic. Eh, Ambil Petkovic. dia kayak suksesornya dari Mandzukic, kayak cara mainnya pun juga sama si Petkovic ini. Striker Dinamo Zagreb juga. Mainnya sama kayak Mandzukic, tukang mantulin bola tapi bisa finishing juga. Finishingnya bagus gitu loh, walaupun nggak terlalu cepat, tapi bisa punya body balance yang bagus dan finishingnya bagus. Cuman dia masih agak muda, jadi kayak pengalamannya masih minim lah. Tapi gue yakin buat lawan Inggris dia bisa ngancem gawang Inggris juga sih. Makanya kita pasang. Apalagi kan back Inggris juga kalah. ya Kroasia mainnya kan crossingan kan. Kroasia ini mainnya crossingan kan. Dari sebelah kanan Salko atau dari sebelah kiri nanti yang dimainin siapa, dan biasanya kan duet dengan Rebic. Nah si Petkovic ini jadi yang nungguin di kotak penalti sih gitu. Target man. Iya, Target man. Bisa langsung ke gawang, bisa juga jatuhin bola ke Rebic. Ya. Apapun itu tetap poin gitu. Oke. Jadi tak terasa sudah 11 pemain base IPL untuk pertandingan Kroasia melawan Inggris. Sudah kita jelaskan tadi analisa. Jadi kami mengajak lagi dari Bacotin untuk para Bacoters segera masuk linknya, pilih tautan download sekarang, install, nunggu. Setelah itu registrasi dan jangan lupa
masukin referral code kita yang ada di bawah. Jadi saat teman-teman Bacoters nih pada masukin referral code, itu akan langsung mendapatkan berlian bonus. Berlian bonus itu kan juga bisa dikonversikan. Gitu. Jadi game ini memang benar-benar seru, menarik, dan juga hadiahnya menarik. Maka dari itu cepat install dan mainkan. Tunggu apa lagi? Oke. Ya, tak terasa sudah sampai di penghujung waktu. Kalau analisa. Sudah cukup kali ya untuk video kali ini. Sudah cukup, nanti kita sambung lagi di analisa kita yang berikutnya. Pertandingan Euro masih banyak. Panjang, 1 bulan. Subscribe channel kita. Karena kita akan menyajikan untuk berita-berita dan informasi tentang Euro 2020 yang diselenggarakan di 2021. Jangan bingung dong. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.